Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tutorial kali ini kita akan memasuki tahapan yaitu pelaksanaan ya. Pelaksanaan ada dua kegiatan yang kita lakukan pada saat pelaksanaan. Yang pertama yaitu listing atau cacah jiwa, menghitung rumah tangga, bangunan fisik tempat tinggal yang akan kita hitung. Kemudian yang kedua yaitu survei atau wawancara ke responden berdasarkan sampel yang telah kita tentukan. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka aplikasi dulu. Nah, ketika sampai ke lapangan ya atau ke blok sensus yang telah ditentukan, kita buka aplikasi, kemudian kita mulai melakukan listing terlebih dahulu. Nah, di situ kita bisa lihat untuk formulir yang telah kita simpan ya untuk form listing. Nah, di sini saya baru buat 2, tapi nanti saya akan buat sebanyak 44. Karena apa? Karena jumlah BST-nya sebanyak 44. Jadi kita siapkan 44 seperti itu. Tapi kita nggak usah langsung ke rumah-rumah. Kita langsung ke rumah siapa? Rumah tangga yang akan disurvei. Jadi kita klik dulu yang ini, survei SKKM, kita klik seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat. Sebelumnya listingnya kita siapin dulu nggak apa ya. Listing 1 misalnya nomor urut 1, listing Bengkulu, Kecamatan Kampung Melayu, kita klik. Jadi yang harus kita isi itu ada 1, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang kita harus edit setelah ini kan template ya. Kita edit yaitu keterangan rumah tangga. Ini kita klik dulu. Jadi ketika kita telah sampai di rumah tangga yang akan kita survei gitu kan, kita basa-basi tuh tadi tuh. Misalnya tadi ini nomor urut nomor 4 kan. Nah, kita udah di sini nih di rumahnya nih. Tapi kita buka form listing gitu. Kita buka form listing seperti ini. Kita buka form listing. Yang harus kita edit apa? Yang harus kita edit mulai dari keterangan tempat ini, klasifikasinya. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian yang ini yang kita harus edit adalah titik koordinatnya. Nah, untuk titik koordinat kita rubah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dalam hal ini di Kelurahan Sumberjaya. Jadi kita rubah lagi untuk titik lokasinya. Nah, kemudian kita simpan. Setelah itu lanjut apa nih? Oh ya, ada SBS-nya pertama. Kita lanjut. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali. Nah, itu ya. Nah, ini harus diedit semua, ambil foto baru karena ini tadi dari form template ya. Nah, kemudian kita di sana masukkan ini sudah benar nomor urutnya, nomor urut 1. Kita tanya di situ. Di situ sambil basa-basi gitu kan. Kita lagi di posisi sini. Kita basa-basi sambil bertanya-tanya gitu. Bapak kami dari survei untuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM gitu. Paling nanti yang pemilik rumah menjawab ya ada apa gitu. Kita akan melakukan survei dan pendataan warga tentang, disebutkanlah tujuannya nanti ya. Nanti ada tujuannya di situ, tujuan surveinya itu menilai indeks kepuasan atau kesadaran masyarakat terhadap
produk bahan makanan, obat dan makanan seperti itu. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu misalnya gitu kan. Tanya-tanya dulu, Pak, kalau rumah 1, 2, 3 dari sini Bapak kenal? Mungkin dia menjawab nanti, oh ya kenal. Kalau yang dari 1 itu sebelah kiri namanya Pak siapa, Pak Tono misalnya kan. Kita isi di sini nomor urutnya. Ini listing dulu kita isi ya. Kita isi. Atau kalau memang kelamaan mengisi ini, ya udah kita catat aja di buku dulu gitu kan. Dicatat di buku atau direkam juga boleh lah, nggak masalah. Catat di buku. Nomor urut 1, oh itu yang paling ujung ya sebelah kiri. Iya Pak, siapa namanya ya Pak? Oh itu Pak Tono misalnya, ini kita ubah nomor urut 1 Tono. Oh Pak Tono kerjanya apa Pak misalnya kan? Oh kerjanya pegawai negeri. Oh berarti dia tuh sekolahnya S1 Pak ya? Setahu saya S1 sih. Atau kalau kurang jelas ya dikosongkan dulu lah, kita buat perguruan tinggi dulu. SMA sih mungkin SMA kita buat SMA. Tapi kalau memang dia kurang tahu juga kalau pendidikannya apa, kita buat ini dulu, nanti baru kita cari informasinya selanjutnya gitu. Nah setelah data ini kan, kita lanjut lagi nih, kita rekam atau langsung isi juga. Tapi kalau kelamaan lebih baik kita rekam atau kita catat dulu di kertas ya gitu ya. Nah ini udah, ini tadi foto yang udah ada nomor urut rumahnya ya. Lanjutnya, nah setelah datanya final dan itu benar Pak Tono dan udah nomor urut 1 udah tahu, nanti baru kita tandai formulir telah terfinalisasi, simpan formulir dan keluar seperti itu. Tadi kan jangan terfinalisasi ya, karena kita masih dalam bentuk template kan. Jadi kita klik dulu ini, simpan formulir dan keluar. Tuh nanti di sini nomor urutnya kirim formulir terfinalisasi. Ada 1. Tapi jangan dikirim dulu. Jangan dikirim dulu ya. Yang ini jangan dikirim dulu karena mungkin ada perubahan-perubahan nanti. Sebaiknya jangan dikirim. Kalau dikirim ini nggak bisa diedit lagi. Seperti itu. Nanti kirimnya terakhir aja. Ketika sudah selesai semua baru kita kirim. Nah, di sini udah ada kan? Tuh, tandanya udah beda. Ini udah terfinalisasi seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke survei tadi. Setelah basa-basi gitu kan, kita dapat datanya, data rumah 1, 2, 3. Kemudian kita posisi tadi kan di nomor 4 ya. Di nomor 4 ya. Nomor 4. Kita basa-basi lagi, tanya lagi, data lagi. Rumah yang nomor 5, 6, 7 seperti itu. Namanya siapa gitu kan. Pendidikannya apa gitu. Karena kalau kita mau masuk satu-satu itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Sebenarnya yang diharapkan BPOM seperti itu, cuman nggak sesuai kan. Kita masuk satu-satu itu ya nggak sesuai juga, budgetnya juga nggak sesuai gitu. Kita yang dibutuhkan hanya 10 kok, mencacah jiwa gitu. Seluruh blok tersebut itu udah beda lagi hitungannya seperti itu. Tapi ketika ditanya nanti, misalnya ada supervisi dari pusat, ya mungkin trik itu kita bisa lakukan pada saat kita survei menggunakan ini di lokal ya. Tapi kalau ada orang pusat nanti bisa disesuaikan lagi. Bahwasanya kita memang berkunjung ke BSTT masing-masing itu satu persatu itu 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dari penyelenggara survei sendiri dari PT Wahana Data Utama atau WDU itu menyarankan yang seperti tadi, yang seperti saya sebutkan tadi. Kita gali informasi dari RT, kalau dari RT nggak ada bisa, kita dari rumah survei, rumah sampel tadi ya, rumah tangga yang akan disurvei seperti itu. Tapi kalau ada orang dari BPOM yang dari pusat, terpaksa kita harus berkunjung satu persatu gitu. Sekedar menanyakan itu aja. Sebenarnya kan terlalu simpel ya, cuma untuk nanya itu aja, masuk ke rumah langsung satu. Dan pertimbangan yang kedua itu kan karena ini masih COVID. Nah, kita jangan terlalu sering, terlalu banyak masuk ke rumah orang, keluar masuk gitu kan, itu terlalu berbahaya juga untuk enumerator. Itu pertimbangan yang kedua. Nah, jadi ya triknya seperti itu. Kita nggak mesti mengunjungi satu persatu karena ya kita harus menjaga protokol kesehatan juga kan.
kita juga harus menjaga kesehatan kita gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Kemudian kita mengisi form survei. Ingat ya, di sini jangan terlalu kaku, harus santai gitu kan. Sambil mengisi, sambil bertanya kabar seperti itu. Bengkulu, kabupatennya, kita kota Bengkulu, kemudian kecamatannya Kampung Melayu. Kita contohkan ya, sebagai contoh ya, Kapski Desa Urban, blok sensus, nomor blok sensus. Ini Sumberjaya, blok sensus 019B, kemudian nama satuan lingkungannya kita buat RT 024, RW 02. Catatan nggak ada catatan, oke aja, lanjut. Sambil basa-basi lagi, kita jangan terlalu kaku ya. Misalnya berapa Pak, berapa lama tinggal di sini, seperti itu. Tanggalnya kita buat juga. Nah, untuk waktu mulai wawancara kita sesuaikan jam berapa kita mulai wawancara. Misalnya jam 9, misalnya kita pagi kan, atau malam, boleh juga. Kalau yang bisa malam. Tanda tangan enumerator. Nah, oke. Kemudian lanjut. Kita tanya nama kepala rumah tangganya siapa. Misalnya. Namanya Pak Joni. Nomor urutnya. Ini nomor urut sampel itu nomor urut rumah yang kita yang kita datangi pertama. Yang kita datangin untuk dijadikan rumah survei. Misalnya ini rumah survei yang pertama kita survei. Kita isi 01. Nanti kalau rumah yang kedua kita survei, berarti kita isi 02 seperti itu ya. Alamat lengkapnya misalnya Jalan IR Soekarno, RT 024, RW 02, Sumberjaya. Nah, satu pencacahan itu berhasil diwawancarai karena kita udah minta izin dulu tadi ya. Bisa waktunya bisa. Status sampel rumah tangga utama kita buat, lanjut. Nah, di sini kita bacakan dulu tujuan survei kita. Tujuan survei kita bacakan. Pak, adapun survei ini merupakan penelitian terhadap kinerja Badan POM terkait penjamin keamanan, mutu, dan manfaat serta pemberian komunikasi informasi edukasi KIE tentang obat dan makanan pada masyarakat. Oh ya, paling dia itu. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur indeks kesadaran dan indeks kepuasan masyarakat terhadap obat dan makanan di tahun 2021 ini. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM ya. Badan POM gitu. Kemudian hasil survei ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengembangkan program memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman sehingga terhindar dari produk-produk yang berisiko berbahaya bagi kesehatan dan mengevaluasi kinerja BPOM. Nah, di sini juga kalau ada keluhan-keluhan nanti bisa disampaikan langsung, kita buat di catatan gitu ya. Nah, mengevaluasi kinerja BPOM dalam mengawasi obat dan makanan. Survei ini dilakukan di 34 provinsi dan kami akan melakukan wawancara kepada Bapak atau Ibu, Saudara selama kurang lebih dari 30 menit. Ini paling lama ya, 30 menit sampai 45 menit. Isi wawancara berkaitan dengan pengetahuan kesadaran Bapak Ibu dalam memilih obat tradisional, vitamin suplemen, kesehatan, kosmetik, dan makanan serta kepuasan terhadap kinerja BPOM. Bapak Ibu tidak memperoleh manfaat secara langsung dari wawancara ini, tetapi dengan partisipasi dalam wawancara ini, maka Bapak Ibu Saudara telah membantu mengkaji kebijakan Badan
POM mengenai pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait obat dan makanan. Setelah kami memberikan penjelasan mengenai survei ini, apakah Bapak Ibu bersedia untuk wawancara? Ya, oke, kita klik ya. Nama Bapak, saya ulangi lagi ya, Pak Joni. Hubungan responden dengan kepala rumah tangga, misalnya apa? Misalnya anak, istri, menantu, atau kepala rumah tangga, bolehlah kepala rumah tangga. Nanti pilih di sini, sesuaikan ya. Oke, terus nomor handphone, jangan lupa kita minta jumlah anggota rumah tangga berapa, kita minta juga misalnya 5. Nomor handphone responden, masukin ya, misalnya 08 berapa gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, nama responden Joni, usia misalnya 50 tahun, status kawin, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir misalnya SMA, kerjaan misalnya pekerjaan wira swasta. Lanjut. Petunjuk umum pengisian kuesioner. Nah, di sini kita isi. Dibacakan ya. Enumerator membacakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan menjelaskan jika responden kurang memahami pertanyaan tersebut. Alternatif jawaban tidak dibacakan kecuali jika ada keterangan untuk dibacakan. Jawaban yang diberikan oleh responden diisi oleh enumerator. Tidak boleh ada satupun jawaban yang dikosongkan kecuali untuk pertanyaan loncatan. Lanjut. Apakah Bapak Ibu yang satu pengetahuan tentang BPOM ya? Menurut Bapak Ibu, lembaga apa yang mengawasi obat dan makanan? Ini tidak perlu di probing atau nggak perlu disebutkan jawabannya. Mungkin dia berpikir dari pemerintah ya, apa institusinya gitu, lembaganya gitu. Kalau dia tidak tahu, maka kita pilih tidak tahu misalnya. Tapi kalau dia pilih badan POM namanya, oke, kita pilih gitu. Sesuai ya, sesuai ini. Misalnya dia jawab, menurut Bapak Ibu lembaga yang mengawasi obat dan makanan apa? Misalnya dia menjawab misalnya BNN, misalnya BNN kan nggak ada di sini, kita pilih lainnya gitu kan. Sebutkan apa BNN, bapaknya menjawab BNN gitu. Jadi jangan kita probing ya, jangan kita probing, yang kita arahkan gitu. Ya. Atau dia menjawab pemerintah, lembaga apa pemerintah? Wah, lembaganya nggak tahu, tuh badannya nggak tahu gitu. Dijawab tidak tahu atau pemerintah. Tapi kalau mereka langsung tahu badan POM misalnya gitu, kita klik badan POM seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jawaban spontan boleh lebih dari satu, namun pilihan jangan disebutkan. Jika hanya satu jawaban, lakukan probing. Misalnya ditanya lagi, apakah ada lagi? Maksimal 2. Dari mana sajakah Bapak Ibu memperoleh informasi tentang BPOM atau Badan POM? Misalnya dia lihat, oh dari ini, biasanya dari kemasan produk. Oh, selain kemasan produk dari mana lagi Pak? Misalnya kan. Oh, dari mana? Dari TV lah biasanya. Oke, kita pilih dari TV. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu, produk barang apa saja yang harus diawasi? Mungkin dia akan menjawab obat. Terus obat tradisional. Boleh lebih dari satu nggak, apa ini? Misalnya pangan, seperti itu. Oke, kemudian di mana sajakah Bapak Ibu memperoleh informasi tentang keamanan produk di atas? Kemudian obat tradisional. Di mana sajakah Bapak Ibu memperoleh informasi tentang keamanan produk di atas? Di sini kita sebutin ya, obat tradisional, suplemen, kosmetik, bahan pangan olahan. Mungkin dia memperoleh informasinya. Oh, saya lihat di ini, di kemasannya aja, di label gitu biasanya. Oke, kita klik label. Ada yang lain Pak mungkin selain dari labelnya, informasinya? Oh, dari toko misalnya atau apotek. Nah, kita klik gitu. Tapi kalau memang dia jawabannya satu, kita klik satu. Itu boleh lebih dari satu ya. Maksimal 2 jawaban lah maksimalnya. Lanjut. Jelaskan dan bacakan kepada responden agar diperoleh kesamaan
persepsi mengenai produk. Nah, di sini kita sekaligus bisa dikatakan sosialisasi juga ya tentang pengertian gitu, pengertian. Bapak, saya akan jelaskan tentang produk-produk ini ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa dengarkan sejenak gitu kan, dengan bahasa yang singkat-singkat aja. Yang pertama Pak, itu ada produk obat. Nah, obat adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan mengobati atau mencegah penyakit. Contohnya Pak, Decolgen, Neosip Forte, Bodrek, Nudiatab, OBH Kombi, atau apa lagi sih? Prokol, Paramek kita sebutkan. Nah, itu termasuk obat, Pak. Oh iya. Jadi zat kimia ya. Terus yang kedua, obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral atau campuran bahan yang digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Contoh jamu dalam kemasan, baik saset maupun botol. Contohnya tolak angin, minyak kayu putih, sebutin yang lain apa? Misalnya kan jamu-jamu pegelinu gitu kan, jamu-jamu apa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga Pak, itu ada suplemen kesehatan. Nah, pengertiannya suplemen itu Pak adalah produk yang mengandung satu atau lebih zat yang dapat menambah daya tahan tubuh. Contoh vitamin penambah stamina tubuh seperti misalnya Enervon C, CDR, Extra Joss, Kukubima, M150, Krating Deng, apalagi? Misalnya apalagi? Masih banyak ya contohnya ya. Nah, itu termasuk suplemen, Pak. Kemudian yang keempat, kosmetik. Kosmetik adalah produk yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk mengubah penampilan, membersihkan, mewangikan, memperbaiki bau badan, dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Contoh, bedak, sabun, lipstik, pasta gigi, sampo, body lotion, minyak wangi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pangan olahan. Yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan tanpa atau bahan tambahan yang dikemas dalam satu kemasan. Contoh, susu dalam kemasan, kornet, nugget, mie instan, minuman dalam kemasan, permen, es krim, dan lain-lain. Itu contoh bahan pangan. Oke, lanjut. Setelah kita bacakan, baru kita lanjutkan. Perilaku keamanan untuk produk obat-obatan tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, dan olahan. Kita langsung ke B1 ya. Pak, Ibu, dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak Ibu membeli atau menggunakan produk yang saya sebutkan di bawah ini? Obat 6 bulan terakhir, ya saya pesan. Nah, saya pernah pakai. Kemudian obat tradisional, jamu seperti tadi, ya. Kemudian suplemen sebutin aja contohnya, Enervon C atau Imbus atau Farmaton. Oh, ada saya beli Imbus, kita masukkan suplemen. Kalau kosmetik, Pak, 6 bulan terakhir Pak ada pakai Bapak Ibu kosmetik, contohnya minyak wangi, pakai sampo, sabun. Ada 6 bulan terakhir mungkin ya. Pangan olahan seperti yang saya sebutkan tadi. Oh ya gitu. Kemudian Bapak Ibu saya akan bacakan beberapa pertanyaan berikut dengan alternatif jawab tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Nah, Bapak bisa menjawab dengan pilihan tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Jawablah sesuai dengan apa yang umumnya Bapak Ibu lakukan ketika membeli atau menggunakan produk di bawah ini. Kemudian B2 ya. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak Ibu membeli produk dengan kondisi kemasan yang sudah rusak? Sebutkan produk satu persatu tadi ya.
Misalnya Pak, Bapak pernah nggak beli obat dalam kondisi rusak misalnya? Bahasa simpelnya, Pak, pernah nggak beli obat dalam kondisi rusak? Obat, seingat saya nggak pernah gitu kan. Oke, tidak pernah. Kalau jamu Pak, pernah nggak dalam kondisi rusak? Beli dalam kondisi rusak. Jamu kadang-kadang ada, gitu tulis ada. Untuk suplemen sendiri Pak, pernah nggak Pak Bapak membeli produk ini dalam kondisi rusak? Suplemen tidak pernah. Kalau kosmetik Pak, pernah nggak dalam keadaan rusak beli? Misalnya luarnya bagus tapi dalamnya rusak gitu. Tidak pernah sih. Oke. Kalau pangan Pak, gimana Pak? Pernah nggak? Mungkin dia pernah beli bahan olahan, bungkusnya masih rapi tapi isinya mungkin rasanya agak berbeda. Kadang-kadang pernah gitu kan, seperti itu. Kemudian membaca informasi pada label kemasan sebelum menggunakan produk. Nah, kita sebutin lagi nih produknya. Pak, biasanya kalau beli obat itu Bapak baca nggak informasi pada label kemasan gitu? Beli obat, biasanya saya baca Mas gitu. Sering apa kadang-kadang? Atau selalu? Selalu Mas, selalu saya baca. Kita klik selalu gitu. Kalau obat tradisional dibaca nggak labelnya? Dibaca. Sering, selalu, apa tidak tahu? Ada pilihan tidak tahu. Kok ada pilihan? Oh ya, nggak apa. Sebelum menggunakan obat tradisional seperti jamu, biasanya baca nggak? Biasanya saya baca juga Mas. Sering atau selalu atau kadang-kadang? Kadang-kadang sih, oke. Kemudian suplemen gimana? Suplemen tidak pernah saya baca Mas, cuma lihat aja di TV misalnya. Kosmetik dibaca nggak? Oh, tidak pernah baca kalau kosmetik, cuma lihat iklan misalnya. Pangan kadang-kadang lah ada baca gitu. Kemudian menggunakan produk sesuai dengan petunjuk penggunaan atau aturan pakaian yang dianjurkan. Sebutkan produk itu persatu. Bapak Ibu, apakah menggunakan obat itu sesuai dengan petunjuk atau aturan pakaian yang dianjurkan? Atau Ibu sendiri berinisiatif gitu? Mungkin dia akan menjawab ini kan, responnya menjawab ya, terkadang nggak ada petunjuknya gitu kan, berarti yang tidak dianjurkan, berarti dia tidak pernah gitu. Kemudian obat tradisional, ada nggak petunjuk aturan yang dianjurkan? Sesuai nggak? Mengikuti nggak? Kalau untuk obat tradisional tidak tahu misalnya kan. Kemudian untuk suplemen kesehatan, ada nggak petunjuk penggunaan yang Bapak Ibu ikutin? Tidak pernah gitu. Terus kosmetik sesuai nggak? Mungkin kalau kosmetik sesuai ya, selalu gitu. Nggak mungkin sampo untuk sabun kan gitu. Kemudian pangan olahan, misal mie instan, nugget, susu, ada menggunakan produk sesuai dengan petunjuk penggunaan atau aturan pakai yang dianjurkan. Kalau untuk pangan selalu gitu. Kemudian menyimpan produk. Bapak Ibu menyimpan produk obat sesuai dengan informasi yang tertera pada label. Ya, selalu misalnya. Sering atau selalu, atau kadang-kadang, atau tidak tahu, atau tidak pernah. Selalu misalnya. Kemudian kalau obat tradisional, apakah menyimpan sesuai dengan informasi dan tertera pada label? Kalau obat tradisional, ya selalu. Suplemen kesehatan, menyimpan sesuai dengan informasi yang tertera dalam label, ya selalu, pasti selalu juga, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja cara pengisinya teman-teman. Jadi jangan terlalu kaku. Ya kita bacakan pelan-pelan, jangan sampai responden itu merasa tidak memahami ya dengan apa yang tujuan survei kita gitu kan. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa diisi sendiri seperti ini, dibaca-baca lagi. Informasi kedaluarsa misalnya selalu misalnya kan. Sesuai dengan jawaban yang
ada. Kemudian untuk pengetahuan tentang keamanan produk, misalnya apakah Bapak mengetahui ada petunjuk penyimpanan? Ya, tidak jawab. Oh, kalau dia tidak tahu ya atau ragu, mungkin kita pilih ragu. Oh, saya ragu nih kalau ada petunjuk penyimpanannya gitu. Seperti itu, nggak apa-apa. Terus untuk kosmetik, tidak tahu, tidak gitu misalnya pangan olahan, tidak. Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa produk ini saat ini beredar? Sebutkan produknya, misalnya obat yang tidak terdaftar di POM atau tidak memiliki nomor izin. Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa pada saat ini beredar obat yang tidak terdaftar di POM misalnya, tidak memiliki nomor izin edar? Oh ya, saya mengetahui. Kalau untuk jamu kayaknya saya ragu lah. Suplemen tidak, saya tidak tahu gitu kan. Kosmetik iya, saya mengetahui. Pangan ragu misalnya kan seperti itu. Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa produk mempunyai tanggal kedaluarsa? Nah, obat mempunyai tanggal kedaluarsa, tahu nggak Bu? Tahu. Kalau obat tradisional, tahu juga. Suplemen, ya tahu. Kosmetik, ya. Bahan pangan, ya. Semua memiliki tanggal kedaluarsa. Logo atau gambar lingkaran berwarna apakah yang berarti obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter? Nah, ini untuk pengetahuan kita juga ya, silahkan dilihat di Google ya. Sebutin aja. Putih, hijau, merah tidak tahu. Untuk gambar lingkaran berwarna apakah yang berarti obat dapat dibeli bebas? Misalnya dia jawab tidak tahu, klik aja tidak tahu, gitu kan. Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa ada makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi, seperti pewarna pakaian, formalin, boraks, blank, pijer? Oh iya, saya tahu, emang ada itu. Terus selanjutnya, apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa ada obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia obat? Saya ragu ya, jawaban ragu. Tapi usahakan ya atau tidak gitu ya. Karena jawaban itu kan kalau tahu, kalau enggak seperti itu. Misalnya tidak tahu seperti itu. Bapak Ibu akan membacakan beberapa pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban: sangat tidak penting, penting, dan sangat penting. Membeli obat dengan kemasan yang masih baik dan bagus, apakah sangat tidak penting, sangat biasa saja, tidak tahu, penting atau sangat penting? Membeli produk obat dengan kemasan yang baik bagus sangat penting dong, katanya sangat penting. Jadi ini bisa diisi suplemen, bisa diisikan juga. Nah, ini bisa diisikan juga ya. Penting misalnya kan, penting, semuanya penting ya. Seperti itu ya. Penting lah, masa nggak penting kan? Sangat penting misalnya. Silakan teman isi. Lanjut. Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban: sangat tidak puas, puas dan sangat tidak puas, dan sangat puas. Seberapa puas atau tidak puas Bapak Ibu
atas upaya pengawasan pemerintah, dalam hal ini BPOM, terhadap obat. Sangat tidak puas, biasa saja, atau tidak tahu, puas atau sangat puas. Obat misalnya biasa saja diisi gitu. Obat tradisional. Seberapa puas atau tidak puas Bapak Ibu atas upaya pengawasan pemerintah atau BPOM terhadap obat tradisional, misal dengan memberikan izin edar. Produknya dibacakan lagi, obat tradisional ya. Misalnya puas, suplemen kesehatan puas. Diisi lagi, kemudian seberapa puas atau tidak puas Bapak Ibu atas tindakan yang dilakukan pemerintah atau BPOM dengan menarik produk yang berbahaya atau kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Nah, gimana? Seberapa puas? Mungkin dia bisa mengatakan tidak puas karena kurang banyak misalnya yang ditarik. Ini sebelum seberapa puas atau tidak puas Bapak Ibu atas kemampuan pemerintah BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya, misal dengan razia, sebutkan. Puas Pak, sudah banyak membantu. Seperti itu ya. Lanjut, sebanyak nih. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang Halo BPOM 15533, layanan pengaduan dan informasi? Tidak pernah misalnya. Pernah atau tidak pernah Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah Bapak Ibu pernah membuka website BPOM? Tidak pernah. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar iklan peringatan pemerintah mengenai obat dan makanan? Pernah. Seberapa puas Bapak Ibu atas iklan peringatan pemerintah? Bisa jadi puas gitu. Apakah Bapak Ibu pernah mendapat penyuluhan tentang keamanan obat dan makanan dari Badan POM, Balai POM? Tidak pernah misalnya. Lanjut. Untuk mencegah agar terhindar dari virus COVID-19, apakah yang Bapak Ibu beli atau konsumsi untuk Anda dan keluarga? Nah, untuk mencegahnya apa tadi misalnya suplemen kesehatan dan vitamin. Antibiotik, obat batuk pilek tidak, demam tidak. Antibiotik mungkin iya, obat tradisional iya. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya, bisa dilanjutkan karena baterai HP-nya udah mau habis. Mungkin bisa dilanjutkan sendiri ya sampai ke di sini. Waktu selesai wawancara misalnya tadi jam 9, ini jam berapa? Misalnya 9:15 gitu kan. Kemudian mohon tandai lokasi saat wawancara, mulai geopoint seperti ini. Akurasinya. Oke, kita simpan geopoint. Nah, seperti ini. Setelah itu mohon lampirkan foto bersama responden. Nah, seperti ini ya. Kita ambil foto mungkin bisa berdua dengan foto selfie dengan responden. Oh, di sini ada pilihan mohon lampirkan rekaman saat wawancara. 5 menit rekaman saat wawancara.
Oh, ini bisa juga mungkin teman-teman menggunakan perekam suara tadi ya, di awal ya. Di awal bisa menggunakan rekaman suara, rekam suara. Di akhir nih. Mungkin pilih rekam suara aja nanti. Cuma 5 menit aja, nggak usah lama-lama gitu. Nah, nanti pilih rekam suara. Di sini nggak ada rekam suaranya tadi di akhir, file besar. Nah, misalnya aja. Oke, tanggal pengecekan. Oke. Setelah itu lanjut lagi survei SKKM, dibuat keterangannya Kampung Melayu. Satu, simpan formulir dan keluar. Tandain formulir setelah terfinalisasi. Setelah final ya, kita tandain. Tapi jangan dikirim dulu ya. Nah, di sini ini setelah selesai baru kita kirim seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman ya. Untuk selanjutnya nanti bisa dipelajari masing-masing. Untuk perekamannya itu bisa menggunakan mungkin screen recorder ya. Cukup 5 menit aja, setelah itu bisa dimatikan lagi. Kalau enggak menggunakan rekam biasa aja, di rekaman biasa, rekaman suara gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.